Nah bisa jadi misalnya fakta ini muncul, maka kemudian presiden bisa dijatuhkan dengan proses di DPR terlebih dulu, lalu kemudian ke MK, DPR kembali ke MPR terakhir. Tapi sekali lagi, yang membuat dia bisa dijatuhkan bukan karena perpunya atau undang-undangnya, tetapi karena tindakan melanggar hukumnya tadi. Nah ini jangan keliru. Jadi kalau kita bicara tentang apakah kebijakan COVID-19 ini tidak bisa membuat presiden dijatuhkan, ya tergantung. Kalau kebijakannya korup, ya bisa dijatuhkan bukan karena kebijakannya, tapi karena korupsinya. Jadi kebijakan itu tidak bisa menjatuhkan presiden, walaupun kebijakan itu keliru atau salah. Tapi kalau kebijakan yang koruptif, yang mengandung unsur penyuapannya misalnya, ya tetap bisa dipermasalahkan, tetapi penyuapan atau korupsinya. Kira-kira begitu. Ya tapi itu pun pembuktiannya juga hampir impossible ya. Ya tergantung. Kalau di Amerika dulu kan ada yang namanya Kenneth Starr, itu dia jaksa independen. Jadi nanti presiden ke DPR kalau mau menjatuhkan presiden ya dengan proses angket misalnya, ya seperti yang mereka lakukan terhadap angket sebelumnya untuk membuktikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Mereka bisa kok menyewa misalnya katakanlah detektif swasta ya, katakanlah penyidik swasta. Tetapi kan itu kan tidak dilakukan karena kita nggak ada kasusnya. Contoh kasus nih misalnya ada orang menduga-duga wah ini kartu prakerja itu ya 5,6 triliun, orang mencurigai karena absurd banget lah ya, itu kan gratis di YouTube begitu kan. Tapi kan hanya bisa curiga-curiga saja begitu. Iya, masalahnya adalah sepanjang DPR tidak bergerak, misalnya katakanlah misalnya DPR tidak membentuk pansus kartu prakerja, DPR tidak berteriak, DPR diam saja, ya nggak akan terjadi proses pemberhentian presiden. Tetapi kalau DPR bergerak, mereka melakukan investigasi misalnya, menggunakan hak angketnya, lalu kemudian ditemukan fakta bahwa ini adalah pelanggaran hukum, ada kong kali kongnya dalam proyek ini misalnya. Dan misal, ini namanya misal ya, kong kali kong itu melibatkan presiden, ya disitulah kemudian ada celah untuk melakukan impeachment. Jadi kuncinya ya, kembali lagi di Realita TV di program Sarita Sarinya Berita. Kita lanjutkan dengan Kak Refli Harun. Ini kita membahas soal syarat-syarat pemberhentian presiden, dikeatakan sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Tetapi ini tetap saja Undang-undang dasar. Undang-undang dasar 45 ya. Tetapi tetap saja ini publik perlu dijelaskan satu persatu karena seperti apa? Ya. Jadi pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 itu mengatur syarat pemberhentian presiden itu menjadi 3 kategori atau 3 kelompok. Pertama adalah melakukan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum yang disebut di situ adalah pengkhianatan terhadap negara, yang kedua adalah penyuapan, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Jadi kalau tindak pidana berat lainnya biasanya orang mengatakan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Jadi itu tidak bisa menjadi calon presiden, tidak bisa menjadi calon presiden dan kemudian bisa dijatuhkan ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah, saya ulangi, itu tidak bisa, itu syarat untuk dijatuhkannya presiden, calon presiden lain lagi. Yang kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Nah, melakukan perbuatan tercela ini bukan syarat yang tercantum dalam konstitusi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Di situ dikatakan perbuatan tercela itu adalah yang melanggar norma adat, norma kesusilaan dan norma agama. Seperti ini contoh ya, judi, mabok, zina. Artinya banyak sekali yang mungkin bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Makanya saya kadang-kadang bercanda, mohon maaf nih, presiden kencing di tengah jalan, tiba-tiba disorot televisi, kira-kira bisa dimakzulkan nggak? Gitu kan? Nah, itu kan menjadi spekulasi karena perbuatannya kan bisa dikatakan perbuatan tercela karena seorang presiden kok kencing di tengah jalan. Karena tercela ini karet sekali ya? Ya, tercela itu karet sekali sesungguhnya. Tetapi reasonable, masuk akal ya. Jadi publik bisa menerima itu sebagai sebuah alasan untuk menjatuhkan presiden. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, syarat menjadi presiden dan wakil presiden itu 3 saja. 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Kan ada orang menjadi warga negara asing karena
karena kelahiran. Contoh, orang lahir di Amerika Serikat otomatis jadi warga negara Amerika Serikat. Sepanjang dia tidak mencabut kewarganegaraan Amerika Serikatnya, maka Amerika akan tetap mencatat dia sebagai warga negara. Siapapun yang lahir di sana dan tidak peduli dari bangsa manapun, karena dia menganut yang namanya ius soli, ya, azas kelahiran. Yang kedua adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara. Sama dengan tadi, ya, syarat melakukan pengkhianatan terhadap negara tadi. Jadi kalau sudah pernah berkhianat terhadap negara dan itu divonis, maka dia tidak bisa kemudian menjadi calon presiden. Yang ketiga adalah mampu secara jasmani dan rohani menjadi presiden dan wakil presiden. Gara-gara syarat mampu secara jasmani dan rohani inilah Gus Dur kemudian ditolak menjadi calon presiden pada tahun 2004 berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim. Jadi itulah 3 kategori untuk mengimpeach atau menjatuhkan atau memberhentikan presiden. Baik, kita bedah satu persatu. Ya. Pertama, melanggar hukum tadi itu, ya, terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana lainnya. Seperti yang Kak Refli katakan tadi, bahwa merespon pengajuan pencemaran nama baik oleh pejabat saja, aparat penegak hukum serba nggak enak begitu kan. Apalagi mau memproses presiden, sepertinya tidak mungkin presiden. Contohnya mantan presiden saja, Pak Harto begitu, ya. Itu saja tidak bisa diproses sampai tuntas. Ya, makanya yang namanya impeachment atau pemberhentian itu kan tidak hanya semata-mata faktor hukum, tapi juga ada dimensi politiknya. Sebagai contoh ini ya. Ini ada Perpu nomor 1/2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. Itu mau menggelontorkan uang sebanyak 405,1 triliun. Katakanlah tiba-tiba kita menganggap bahwa ini ada konspirasi di belakang layarnya. Kan kita bisa katakan apakah mungkin presiden akan terlibat penyuapan ataukah presiden terlibat korupsi, kan begitu. Pengertian penyuapan itu adalah dia yang disuap tentunya. Nah, bisa jadi misalnya fakta ini muncul, maka kemudian presiden bisa dijatuhkan dengan proses di DPR terlebih dulu, lalu kemudian ke MK, DPR kembali ke MPR terakhir. Tapi sekali lagi, yang membuat dia bisa dijatuhkan bukan karena perpunya atau undang-undangnya, tetapi karena tindakan melanggar hukumnya tadi. Nah, ini jangan keliru. Jadi kalau kita bicara tentang apakah kebijakan COVID-19 ini tidak bisa membuat presiden dijatuhkan, ya tergantung. Kalau kebijakannya korup, ya bisa dijatuhkan bukan karena kebijakannya tapi karena korupsinya. Jadi kebijakan itu tidak bisa menjatuhkan presiden walaupun kebijakan itu keliru atau salah. Tapi kalau kebijakan yang koruptif yang mengandung unsur penyuapannya misalnya, ya tetap bisa dipermasalahkan, tetapi penyuapan atau korupsinya. Kira-kira begitu. Ya, tapi itu pun pembuktiannya juga hampir impossible, ya. Ya tergantung. Kalau di Amerika dulu kan ada yang namanya Kenneth Starr, itu dia jaksa independen. Jadi nanti presiden ke DPR kalau mau menjatuhkan presiden, ya, dengan proses angket misalnya, ya seperti yang mereka lakukan terhadap angket sebelumnya untuk membuktikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Mereka bisa kok menyewa misalnya katakanlah detektif swasta, ya, katakanlah penyidik swasta. Tetapi kan itu kan tidak dilakukan karena kita nggak ada kasusnya. Contoh kasus nih, misalnya ada orang menduga-duga, wah ini kartu prakerja itu, ya, 5,6 triliun. Orang mencurigai karena absurd banget lah, ya, itu kan gratis di YouTube begitu kan. Tapi kan hanya bisa curiga-curiga saja begitu. Iya, masalahnya adalah sepanjang DPR tidak bergerak, misalnya katakanlah misalnya DPR tidak membentuk pansus kartu prakerja, DPR tidak berteriak, DPR diam saja, ya nggak akan terjadi proses pemberhentian presiden. Tetapi kalau DPR bergerak, mereka melakukan investigasi misalnya, menggunakan hak angketnya, lalu kemudian ditemukan fakta bahwa ini adalah pelanggaran hukum, ada kong kali kongnya dalam proyek ini misalnya. Dan misal, ini namanya misal, ya, kong kali kong itu melibatkan presiden, ya disitulah kemudian ada celah untuk melakukan impeachment. Jadi kuncinya di DPR sebenarnya. Kunci awalnya di DPR karena presiden itu, ya, dia tidak bisa diproses tindak pidana biasa karena dia seorang presiden. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana berat, ya, maka kemudian yang bisa memprosesnya adalah DPR terlebih dulu. Bagaimana kalau dia melakukan tindak pidana ringan? Sebenarnya kalau dia melakukan tindak pidana ringan,
misal ya presiden melanggar lalu lintas, ya tetap bisa diproses. Naik motor nggak pakai Iya, helm gitu. tetap bisa dia diproses sebagai warga negara biasa. Tapi ya masa sih presiden akan ditilang, kan nggak mungkin. Dari proses jalannya saja kan sudah akan ada pas pampres dan lain sebagainya. Karena itulah orang tidak akan berpikir bahwa presiden itu melakukan pelanggaran ringan. Pelanggaran yang dilakukan sangat mungkin oleh seorang presiden adalah pelanggaran berat, yaitu misalnya korupsi, penyuapan, konspirasi. Dan itu semua harus melalui DPR terlebih dahulu. Ya, begitu DPR ya. terlebih dulu. Selanjutnya ada lagi nih pengkhianatan terhadap negara. Ini yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara seperti apa contoh? Nah, pengkhianatan terhadap negara itu misalnya tindakan makar ya. Misalnya katakanlah Makarnya mana? zaman misalnya katakanlah dulu ada zaman PRRI Permesta ya kan? Ada zaman PKI ya kan? Kemudian orang mau melakukan kudeta gitu. Lalu kemudian mereka dihukum. Lalu kemudian dihukum dengan pasal pengkhianatan terhadap negara. Enggak, kalau presiden melakukan tindakan pengkhianatan negara seperti apa maksudnya? Oh, bisa jadi misalnya dia melakukan konspirasi, menjual aset-aset kita ke asing misalnya. Ya Itu kan? termasuk pengkhianatan terhadap negara. Nah, Iya. maksud saya itu apa saja kategori, misalnya begini, Indonesia banyak pengangguran begitu, tapi TKI asing dimasukkan, itu termasuk pengkhianatan terhadap negara nggak? Enggak bisa TKI, begitu. TKA. Itu kebijakan. Itu kan kebijakan kalau menurut saya. Tapi pengkhianatan terhadap negara itu ya kalau kita contoh di film-film lah misalnya. Presiden tiba-tiba menjalin kontak dengan pihak asing. Seperti Donald Trump kan, dia anggap menjalin kontak dengan Rusia. Dan di situ rupanya ada perdagangan dan lain sebagainya ya kan, menjual rahasia negara untuk uang dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara kan, karena menjual katakanlah rahasia negara. Kategori-kategori itu diatur di undang-undang juga? Enggak. Karena kalau kita bicara tentang pengkhianatan terhadap negara ini di KUHP. Oh, ada kategori. Iya, ada kategorinya. Cuma sekali lagi hal-hal seperti itu ketika dia berada di DPR itu lentur. Lentur. Jadi sesuatu yang reasonable, yang masuk akal saja. Jadi kalau misalnya presiden cuma membolehkan TKA asing datang, apakah bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara? Menurut saya belum, ya kan? Kalau menjual aset tadi itu kata Kak Refli, ada. Ya, tetapi kan kalau kita bicara menjual aset negara ini kan ada dua, melalui mekanisme yang formal atau melalui mekanisme yang diam-diam. Nah, kalau mekanisme formal kan kita nggak bisa apa-apain. Tapi yang diam-diamnya itu, tapi kan tergantung pembuktian. Contoh misalnya, dulu divestasi Indosat, ada dugaan misalnya pihak-pihak tertentu memanfaatkan divestasi ini untuk mengeruk keuntungan. Tapi kan baru spekulasi, kan belum ada pembuktian. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah kita menjual apa, lalu kemudian presiden mendapatkan keuntungan dari situ langsung buat dirinya, uangnya disimpan di Singapura dan lain sebagainya, ya dia bisa masuk dua kategori. Bisa dia didakwa karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, bisa didakwa karena melakukan tindak pidana korupsi. Ya, tapi itu semua tetap saja tidak mungkin ya, mengingat pembuktiannya akan sangat sulit begitu ya. Enggak, bukan pembuktiannya sulit. Sulitnya proses politiknya di DPR. Ya, di DPR. Jadi kalau misalnya presiden itu menguasai mayoritas DPR, ya tidak mungkin di-impeach. Tapi jangan lupa, DPR itu kan penuh dinamika. Bisa saja berubah yang tadinya mitra koalisi tapi kemudian berbalik arah. Terjadi sama Gus Dur kan? Tahun 2001. Dia dipilih oleh mayoritas MPR yang berarti juga mayoritas DPR kan? Tapi ternyata ketika dijatuhkan hanya PKB yang mendukung atau tetap setia dengan Gus Dur, yang lainnya berbelok arah semua. Kan politik dinamis kan begitu ya. Jadi itu semua kuncinya tetap dimungkinkan dan kuncinya hanya di ya, DPR hanya sebenarnya. DPR. Jadi kita ini kan sebenarnya hanya menganalisis. Makanya biar saya diskusi sampai doang juga nggak bakal bisa ya. Iya, apakah kemudian kita boleh meminta agar DPR menggunakan haknya dalam memberhentikan presiden? Boleh saja. Kan itu kan aspirasi, karena pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dibatasi, tidak boleh karena itu menjadi hak azazi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita mengatakan saya tidak setuju Presiden Jokowi, saya pengen Presiden Jokowi dimundurkan, sepanjang itu sekedar aspirasi, itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau itu sudah merupakan gerakan inkonstitusional misalnya kita kumpul
kita kumpulkan senjata, kita kumpulkan selebaran gelap, kita intimidasi orang. Nah, itu kan sudah gerakan inkonstitusional. Tapi kalau misalnya kita ramai-ramai datang ke DPR, menyampaikan surat, mengapa presiden harus dijatuhkan, ini suratnya kami sampaikan aspirasi, ya nggak apa-apa, itu kan penyampaian aspirasi. Tapi kayaknya itu ini hanya sebatas diskusi saja sudah ramai begitu. Ya, makanya kita harus bela, ya, maksudnya kebebasan berbicara, berpendapat baik secara lisan dan tulisan itu adalah sudah menjadi hak asasi manusia sejak tahun 2000. Sebelumnya kan yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu baru dikatakan akan diatur dengan undang-undang. Itu debat antara Supomo sama Hatta pada waktu itu. Supomo tidak menginginkan adalah pasal hak asasi manusia, tapi Hatta bilang jangan dong. Nanti suatu saat kalau negaranya atau kepala negaranya kacau bagaimana? Lalu kemudian ada pasal kompromi itu. Tapi begitu kita memasuki amandemen kedua tahun 2000, pasal tentang jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu sudah dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 28E ayat 3. Bahkan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan hati nurani itu merupakan kebebasan yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun, itu dinyatakan dalam pasal 28I ayat 1. Baik, satu lagi ya, Kak Refli ya. Menurut pandangan Kak Refli dengan kondisi saat ini DPR-nya yang bisa dikatakan oligarki lah ya, Bapak, dengan kondisi saat ini, bisa dikatakan impeachment kepada presiden itu sesuatu yang tidak mungkin begitu? Rasanya enggak begitu ya. Itu menurut saya tergantung konstelasi politik, karena begini. Kalau kita menganalisis politik misalnya, mulai dari Bung Karno, mulai dari Pak Harto, mulai dari Gus Dur, yang notabene dua jatuh, yang diberhentikan dan satunya mengundurkan diri, siapa bilang mereka presiden yang lemah? Mereka kan kuat, punya masa pendukung yang loyal. Pak Harto mungkin pada tahun 98 kalau dia mau menggerakkan tentara akan terjadi pertumpahan darah kan. Tapi pada waktu itu dia sadar bahwa tentara tidak solid lagi di belakang dia. Akhirnya mundur. Gus Dur kalau mau menggerakkan warga NU seluruh Indonesia mungkin akan terjadi pertumpahan darah juga. Tapi dia tahu bahwa kalau itu terjadi maka akan berdarah-darah Republik ini, mundur. Bung Karno juga pada waktu tahun 67 sebenarnya loyalisnya juga masih banyak. Tetapi kondisi pada waktu itu sudah muncul gelombang baru, dia pun akhirnya dalam tanda kutip ya tidak melawan juga ketika diberhentikan. Jadi ada masa-masa tertentu di mana pemimpin itu sadar kapan dia harus berhenti, ya kan? Nah, saya kan tidak ngomong pemimpin sekarang. Yang saya bicarakan adalah tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu pesan kepada para pemimpin itu adalah bekerjalah sebaik-baiknya untuk rakyat. Kan begitu ya. Sehingga dia bisa membungkam suara kritis tersebut dengan prestasi. Bukan dengan balik membungkam gitu. Dengan serangan atau menggunakan buzzer misalnya, atau serangan balik atau ancaman dan lain sebagainya. Apalagi dipenjarakan begitu. Ya, dia bungkam dengan prestasi. Jadi kalau kita melihat prestasi pemerintah bagus, ya kita apresiasi. Tapi kalau prestasinya tidak bagus, walaupun dia bekerja keras, ya kita sebagai rakyat kan hanya ingin menerima hasilnya. Itulah alasan kita bernegara. Jadi kita tidak boleh mengacaukan hubungan kita dengan seperti keluarga. Kita lihat anak kita atau ibu kita nggak berhasil katakanlah memberikan kebahagiaan pada kita, tapi kita lihat usaha dia sudah keras, misalnya begitu, ya sudah kita maafkan. Hal yang sama tidak boleh untuk pemimpin, karena negara ini begitu kayanya. Republik ini punya semua hal untuk mensejahterakan rakyat, kan begitu? Dari Sabang sampai Merauke. Kurang apa tambangnya, lautnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau pemimpin belum bisa mensejahterakan rakyat, ya pastilah ada mismanagement, pastilah banyak pencoleng-pencoleng di sekitar kekuasaan, pastilah banyak oligarki kekuasaan. Karena negara ini begitu kayanya, kenapa masyarakatnya tidak sejahtera, kan begitu? Jadi tidak bisa dilihat kerja-kerjanya saja, tapi hasilnya juga. Baik. Karena itulah tujuan kita bernegara, agar kita dilindungi, disejahterakan, dan dicerdaskan begitu. Sudah terpenuhikah tujuan itu? Ya, masih lama. Ya, tergantung kita merasakan dan menikmatinya. Baik, kita